إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin hadirat, saudaraku seiman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Arba'in An-Nawawi yang kita sudah 2 bulan libur karena Ramadan dan Idul Fitri. Pada hari malam ini kita bisa berkumpul, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dan Allah berikan kita ilmu dan iman sehingga kita hidupnya lebih barakah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan Allah berikan kita istiqamah, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Kita baca di sini Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadits ats-tsamin, hadis yang ke-8 dari Arba'in An-Nawawi. An Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya di sini adalah Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya bersabda, telah bersabda. Apa sabda beliau? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan, umirtu sini fi'il ya majhul, diperintahkan an uqatilan nas, untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka itu bersaksi sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan dia bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa yuqimus shalah, setelah dia bersaksi baru kemudian mereka melaksanakan salat, menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan kemudian mereka membayar zakat. Kalau sudah 2 syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal tersebut, yaitu apa?
Dua syahadat, salat, kemudian zakat. Asamu, terjaga, mereka terjaga, minni, dari aku, dima'ahum wa amwalahum, ya, dijamin jaga darah dan harta mereka, dijaga darahnya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh diperangi, nggak boleh didolimi, dilukai, nggak boleh. Wa amwalahum, dan harta mereka nggak boleh diambil, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab mereka. Hadis ini awrada Imam An-Nawawi hadzal hadits wa huwa al-hadits ats-tsamin min hadits arba'in Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala. Hadis ini ya tentang keutamaan, ya, pentingnya syahadat dan salat dan zakat. Hadzal hadits 'azimun yufidu makanata kalimat at-tauhid. Yufidu, jadi hadis ini sangat agung, memberikan faedah makanatu kalimat at-tauhid, kedudukan kalimat tauhid. Yaitu kalimat apa? Tauhid, la ilaha illallah, wa makanat syahadatain min Islam, wa makanat syahadatain, dan kedudukan dua kalimat syahadat, kalimat tauhid dan dua kalimat syahadat. Dan ini adalah yang awwalu wajib 'alal mukallafi wa awwalu amrun yakunu bihi ad-dukhul fi hadzal din. Dan yang pertama, ya, yang wajib bagi setiap muslim. Setiap orang mau masuk Islam, kalau istilah zaman sekarang, login. Ya kan? Kalau mau masuk Islam harus yang pertama kali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana ya hadis Mu'adz bin Jabal tatkala diutus kemana? Ke Yaman. Kalau yang ke Yaman itu Mu'adz bin Jabal, kalau yang ke Madinah Mus'ab bin Umair. Saya izin minum dulu nih. Kemudian di mana tatkala itu Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahlul kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Tatkala itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, engkau ini akan datang ke sebuah tempat namanya Yaman, itu sebuah kaum ahlul kitab yang mereka ini nanti pertama sampai sana, yang pertama kali didakwahkan, diajak adalah untuk mengucapkan kalimat dua syahadat. Ini bukan berarti nanti tatkala cuman diajak ucap, enggak. Biasanya muqaddimahnya itu kalau zaman sekarang itu orang-orang yang masuk Islam itu rata-rata karena mereka itu dahulunya nggak tahu bahwa dengan agama Islam itu menjadi agama yang menenangkan. Kan kalau di Barat itu saya pernah tanya teman saya, jadi di Inggris dia, terus saya pernah tanya, orang sana itu tidak punya agama secara umum. Saya bilang agamanya Nasrani, enggak, Kristen, enggak. Kebanyakan tidak punya agama. Jarang orang soleh di antara mereka, dia pun Nasrani atau Kristen gitu, Protestan atau apa. Jarang yang soleh itu, jarang. Yang taat jarang, kata-kata tidak punya agama. Jadi, dan mereka menganggap Islam ini agama yang sangat menakutkan, agama yang ngajak perangai, gitu kan? Karena yang dibangun adalah sejarah Nabi SAW perang. Itu dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang ini Islam benar-benar dikenal, sehingga orang-orang Yahudi berusaha membuat bagaimana nanti Islam ini biar dikenal jahat.
muncullah ISIS, muncullah ini itu kan ya makar mereka. Ya Islam itu jadi jelek, tapi masya Allah, semakin sama media ada orang semakin ingin tahu Islam dan banyak orang suka Islam. Di Indonesia bahaya banget sekarang ini. Sudah bagus orang beragama dulunya bukan agama Islam, dakwah apa itu seperti Imam Bonjol dan sebagainya, mendakwahkan Islam banyak. Sekarang ini waduh masya Allah ada yang mencampur baru liberal, Islam, Kristen jadi satu, polarisme dimunculkan dalam media-media, di rating dinaikkan. Ini untuk menggabungkan Islam dan non Muslim, aslinya semua agama sama. Ya tentu beda. Ya. Dan itu tidak akan lenyap. Dan itu tidak akan berhenti. Walan tarda ankal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Gak akan sudi mereka itu. Sampai anak kita itu ikut agama mereka. Di sini menunjukkan pentingnya kita menguatkan kepada anak-anak kita dan kedepannya itu apa? Ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Sekarang tuh Pak, banyak anak-anak suka musik-musik yang arahnya ke Kristen, arahnya ke apa namanya itu? Ke kristenisasi. Candaan dengan salikan dan sebagainya banyak sekali sekarang ini. Ya, kita jaga anak kita, semoga Allah jaga anak kita. Nah, yang pertama kali diajar adalah 2 kalimat syahadat. Kalau sudah itu kemudian setelah itu ya binut bisyahadatain. Kenapa? Karena ini asas fondasi dalam agama Islam adalah 2 kalimat syahadat. Tentunya bukan sekedar mengucapkan tapi diajarkan maknanya. Apa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah? Apa makna Rasulullah abduhu wa rasuluhu ta'atuhu fima amar wajtinabu manha anhu wajazar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tentu kita jelaskan ya. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah, sesungguhnya Allah yang berhak disembah karena Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki. Kita berikan penyampaian seperti itu. Dan kemudian kita sampaikan ya sesungguhnya sesembahan selain Allah, orang yang menyembah kuburan, minta pada jin itu tidak boleh, tidak batil. Habis itu kita jelaskan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja, walaupun beliau itu seorang nabi dan rasul pimpinan para nabi, kita percaya Nabi Isa, tapi kita juga diwajibkan untuk kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW karena beliau nabi terakhir. Artinya kita upgrade lah gitu. Kemudian nanti pun Nabi Isa turun di akhir zaman akan mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Kita sampaikan begitu. Dan Bapak, kalau kita punya tetangga non Muslim, berusaha kita ajak. Kita ajak. Saya punya tetangga non Muslim, saya ajak terus balik-balik. Tapi belum mau. Semoga kasih hidayah. Minimal sudah ngomong, sajane podo tau Ustaz, podo. Ya enggak, saya bilang gitu. Dia pikirannya sama, enggak, saya jelasin. Jadi saya pernah ngajak, saya makan rawon dulu, besok ngajak masuk Islam, ngobrol panjang. Habis itu dia ngomong, sajane kan podo tau Ustaz. Jadi memahami agama dia itu dengan Islam itu sama. Saya bilang enggak sama Pak. Contohnya, saya sholat subuh Pak, jangan kalau tidur. Contohnya. Jadi kita berusaha saja. Kita zaman ini memang kalau di Jawa kan sedikit yang non Muslim, sedikit. Tetap kita berdakwah. Ini dakwah mulia, dakwah tauhid. Insya Allah pahalanya besar. Kemudian, ya, tatkala Nabi mengatakan, ya, umirtu an uqatila. Aku diperintahkan. Umirtu berarti Nabi diperintahkan. Saya memerintahkan Allah yang memerintahkan. Kalau para sahabat mengatakan amarona, nuhina, kami dilarang, kami diperintahkan, berarti siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Kalau para sahabat mengatakan begitu, berarti Rasulullah. Kalau Rasul mengatakan umirtu, aku diperintahkan, berarti Allah yang memerintahkan. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Diperangi dia. Artinya dibunuh. Kan kalau diperangi dibunuh. Halal darah mereka, kan gitu. Boleh dibunuh. Hatta sampai. Hatta sini maksudnya hatta lil ghayah. Maksudnya sampai mereka yashhadu, mereka baru mengucapkan kalimat
syahadat. Ini menunjukkan bahwa masuk Islam itu tatkala secara zahir dia cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Masuk Islam enggak? Masuk Islam. Nanti sambil jalan dibenahi batinnya. Karena gini, ada juga yang ingin masuk Islam tuh berat banget. Nanti habis itu suruh belajar, ya pasti belajar, tapi kan dia kira suruh ikut pengajian terus begitu, akhirnya gitu kan. Nanti nggak cari, dia punya tanggung jawab anak, istri, jadi kepikirannya banyak. Enggak. Saudara kami yang non muslim mau masuk Islam itu gampang. Ucapkan 2 kalimat syahadat secara zahir saja. Adapun batin itu udah bukan urusan kita. Yang penting dia kita ajari, kita ajak dia mengakui Nabi secara makna, dia memahami, dia mengakui, sudah selesai. Gampang masuk Islam itu. Coba kalau yang non muslim ada dibaptis, dia masuk Islam ditenggelamkan di air, kan gitu ya. Dicuci dulu. Nggak ada. Tinggal perlu. Ya. Kemudian kalau ia ingin lebih afdal lagi, disunahkan untuk mandi bersih setelah masuk Islam. Habis itu apa? Kalau udah masuk Islam, semua dosa antum, Allah ampuni yang kemarin-kemarin. Dosa dulu maksiat, karena emang meninggalkan sholat semuanya itu memang belum diperintahkan. Pendapat jumhur yang paling kuat, orang non muslim tidak diperintahkan sholat. Namun mereka yang diwajibkan adalah memeluk agama Islam. Orang non muslim, orang murtad, pendapat yang paling kuat ini kenapa? Pendapat jumhur ulama. Mereka itu diperintahkan untuk masuk Islam. Jadi mereka tatkala masuk Islam, Allah ampuni, masya Allah, mudah sekali. Kemudian Nabi SAW sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat Allah ilallah wa anna Muhammad Rasul. Habis itu apa? Ada kalimat wa yuki mussala. Kalimat wa itu disebut atof. Atof. Jadi ngikuti hukum sebelumnya. Tatkala mengatakan setelah 2 kalimat wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, titik. Enggak disebutkan kemudian wa shaumi ramadan wa hajjul bait, enggak kan? Pertama, kalimat wa kemudian disebutkan salat, menunjukkan perkara salat, perkara yang paling agung di dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat. Kalimat wa itu. Setelah itu wa yu'tuz zakah. Menunjukkan kalimat wa juga di sini zakat adalah gandengan dari salat, dan ini perkara penting juga setelah salat. Makanya dia termasuk apa? Rukun Islam. Pernah kita sampaikan di awal-awal, rukun ini memiliki asar atau pengaruh. Kenapa disebut rukun? Karena dia memiliki pengaruh besar terhadap kaum muslimin, terhadap secara umum manusia. Syahadat, dia pentingnya pengaruhnya dia dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian dia salat, dia muamalah dia dengan Allah, penting sekali. Kalau dia dengan salat, dengan salatnya dia akan kemudian menjadi orang yang baik. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hingga dia dengan manusia dia enggak akan berusaha mengganggu orang, dia tidak akan mendolimi orang. Habis itu zakat, dengan zakat penting banget zakat, dia akan kemudian membantu kaum muslimin yang lainnya 2,5%. Membantu, sangat membantu namanya zakat itu. Penting-penting. Dan kemudian puasa, menghapuskan dosa-dosanya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari rukun ini. Pernah kita bahas pada hadis sebelumnya. Namun jelasnya ada kalimat wa di sini yang berkaitan dengan hadis. Setelah hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini menunjukkan salat dan zakat sering disebut dalam bersamaan dalam ayat wa yuqimus shalata wa yu'tuz zakat, dalam hadis banyak menunjukkan hal penting, dan ini berhubungan dengan judul bab. Kemudian fa idza fa'alu dzalik,
Kalau mereka melakukan itu, asomu dima'ahum wa terjaga darah dan harta mereka. Artinya sebagaimana Allah berfirman, fa in aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka salat dan mereka melaksanakan zakat, membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian seiman. Di sini juga menjadikan patokan kita mencari saudara seiman adalah salat dan zakat. Dia salat, dia bayar zakat. Kalau dia waktunya dia bisa sesuai dengan nisabnya ya, sampai nisabnya dia bayar zakat. Secara umum berarti kaum muslimin yang salat itu ikhwan saudara kita muslim. Wajib kita bantu. Mereka ahlus sunnah. Secara umum. Kemudian ya, kalau mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, tidak mau sholat, maka jumhur ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Bisa kafir dia kalau dia kemudian ya tidak bertobat. Yang pasti, hukuman pasti tatkala dia wafat, sepakat ulama tidak boleh disolati. Ini hukuman dunia. Hukuman apa namanya nih? Secara kehidupan atau apa? Apa istilahnya? Hukuman dia kena hukuman sosial. Hukuman sosial dia disolati. Karena dia nggak sholat. Nah. Tatkala Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi sampai dia bersyahadat dan sholat dan zakat. Ini menjadi 3 hal ini harus kita jaga. Kemudian ya tentunya juga ya orang yang juga tatkala dia sholat, dia wajib menegakkan sholat. Di antara juga yang Syekh Utsaimin menjelaskan, seseorang itu wajib menegakkan adzan dan iqamah. Syekh Utsaimin menjelaskan, tatkala Nabi SAW mau perang, Nabi bersabda, Nabi nunggu dulu sampai mendengar, sampai waktu fajar, adakah adzan? Kalau ada, negeri itu gak kita perangi. Kalau gak ada, kita perangi. Ingat, adzan dan iqamah ini jadi syiar. Sehingga saya mengatakan, seseorang dia negeri tersebut, aku sholat. Walaupun dia sholat, tapi dia nggak sholat di masjid. Masjidnya semuanya itu nggak ada. Orang semua sholat di rumah. Kalau ngikuti ini, ngikuti sesuai hadis Nabi, maka dia boleh diperangi. Ini sekalian menegaskan pentingnya sholat berjamaah. Makanya ada khilaf ulama, kalau dia nggak sholat, ya kan, berjamaah, wajibkah atau tidakkah? Kemudian jumhur ulama mengatakan wajib, sampai uhariku buyutam, saya akan bakar rumah mereka kalau mereka nggak sholat. Ada yang gantiin saya imam, Nabi akan keliling. Kemudian siapa yang buta itu? Umi Maktum, buta, tetap diperintahkan sholat. Hal sami itu nida, apakah kamu mendengar azan? Iya, sami. Ayo, jawablah. Untuk maksudnya pergi. Ini menunjukkan tatkala kemudian walaupun orang itu kemudian dia sholat, tapi kemudian itu masih bermasalah. Jadi Bapak, ada kan yang penting itu sholat, walaupun tidak berjamaah. Ini bisa benar, bisa salah. Tapi secara ikuti hadis ini tidak tepat begitu. Habis khusus lagi-lagi. Artinya kalau masih masyarakat kita sepi masjid itu, kita masih punya PR besar untuk mengajak masyarakat sholat. Karena Nabi menjadikan adzan dan iqamah kalau di negeri ini, ya ada adzan yang enggak diperangi. Kalau kemudian enggak ada jadikan patokan di situ. Ada enggak jamaah di situ? Paham kan? Jamaah rahimakumullah. Kemudian juga di dalam hadis ini, ya, tatkala mereka menjaga asamu, sholat, zakat, syahadat terjaga, harta mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Seperti apa misalnya? Ya, secara umum tatkala orang diajak masuk Islam,
kemudian dia tidak mau, boleh nggak menolak? Boleh orang non muslim menolak, karena la ikraha fiddin. Namun tatkala dia menolak, konsekuensinya apa? Hatta yu'tul jizyah. Allah berfirman surat At-Taubah ayat 29, sampai mereka itu membayar jizyah. Apa itu? Bahasanya bukan tebusan, apa? Upeti. Atas mereka tidak mau, sudah bayar. Nah, sebetulnya ada hikmah dari ini. Kenapa dia suruh bayar? Ya, awalnya bayar dahulu juga, mereka suruh bayar. Awal lama-lama masuk Islam. Di sini penting, nggak kita usir. Diusir nanti malah nggak kenal Islam, begitu kan? Suruh situ, tapi disuruh bayar. Diberikan, kalau bayar diberikan jaminan keamanan. Nanti akan tahu Islam. Ini menunjukkan langkah Islam itu membayar jizyah itu ada hikmah. Lama-lama begitu, lama-lama. Jangan malah kita usir. Atau ada, kalau ini bisa kita kembangkan untuk memperbaiki, maksudnya maslahat fiddin, maslahat agama, bisa kita juga gunakan dalam pondok kita, dalam kemudian tatkala ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ya apakah ini harus kemudian dikeluarkan ataukah tidak, pertimbangannya banyak. Tapi asalnya jangan dikeluarkan. Asalnya jangan dikeluarkan. Jika kita kemudian bisa memperbaiki dan mengerim mudarat menurutnya. Tapi kalau kemudian ada tahapannya untuk keluarkan, nggak langsung keluarkan. Tapi bagaimana kita kemudian punya teknik atau taktik, ya mungkin dikasih apa, awalnya dia nggak kerasan karena mungkin belum mengerti pentingnya ilmu, belum merasakan nikmatnya ilmu, belum merasakan nikmatnya dakwah salaf, ya gitu. Pelan-pelan, ya gitu. Itu diantaranya seperti itu, Pak. Bikin nyaman lah. Dan tatkala hatta yutu jizyah, maka bayar jizyah, ya sudah. Tapi kalau kemudian mereka tidak mau juga membayar jizyah, upeti, diapain? Ya boleh diperangi. Jadi ada penawaran dulu, penawaran dulu. Kecuali yang mereka sejak di awal itu begitu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu udah asal main hantam perang gitu, enggak ya? Tidak ada. Coba lihat dari sejarah Rasul. Apakah Rasulullah memerangi? Coba lihat dengan Yahudi, perdamaian dulu. Bikin apa? Perdamaian. Siapa yang mengingkari perdamaian? Siapa yang mengingkari perjanjian? Yahudi. Tatkala perang Ahzab, perang Khandaq, tatkala apakah Rasul sama Quraisy? Quraisy memerangi. Apakah Rasul memerangi kaum Quraisy? Tidak. Quraisy datang ke Madinah. Kalau perang Badar itu memang ada terjadi peperangan, Rasul ingin rampas perang atau perang, nggak ingin memerangi secara fisiknya mereka, ingin ambil katakan hasil dagangan. Makanya Rasul nggak siap untuk perang. Mereka perang bawa 1000 pasukan, kaum muslimin 3013. Tapi perang Uhud mereka mendatangi, perang Khandaq mereka mendatangi. Rasulullah itu mendatangi kapan? Setelah Fathul Mekkah, tahun 8 Hijriyah. Itu pun setelah mereka pun mengingkari perjanjian. Mereka mengingkari perjanjian. Tatkala Nabi mau umrah, Nabi nggak boleh umrah. Kemudian Nabi balik. Oke, akhirnya terjadi bai'atu Ridwan di Hudaybiyah itu. Nabi pun kembali tahun berikutnya, Nabi umrah. Dalam perjanjian Hudaybiyah di antara tidak ada gencatan peperangan selama 10 tahun. Baru tahun 6 Hijriah itu Nabi SAW itu umrah, nggak bisa. Tahun 7 Hijriah mereka itu mengingkari perjanjian. Bani Bakar ini belum masuk Islam. Hampir situ masuk Islam. Bani Bakar itu di daerah Mekah. Ada Bani Quraisy, ada kaum Quraisy, ada Bani Bakar. Bani Bakar itu di luar. Mereka memerangi Bani Khuzai kalau tidak salah. Jadi Bani ini juga sudah masuk diperangi sama Bani Bakar. Ternyata yang support dana, support persenjataan adalah Quraisy. Akhirnya terjadilah Fathul Mekkah. Rasulullah itu tidak pernah langsung perang-perang. Kalau bisa damai perjanjian, ayo. Seandainya Rasulullah bisa menguasai kota Madinah, menguasai
Mekah juga saat itu. Ya, para sahabat mencontohkan ingin merangi sana. Enggak, Rasulullah sudah pernah kirim surat. Para sahabat mendatangi sana untuk menawarkan Islam. Ada penawaran dulu. Kalau kemudian enggak mau, bayar apa? Jizyah. Kalau enggak mau, baru diperangi. Tapi kalau mereka merang duluan, wajib membela. Dari sini tergambar perangnya Rasulullah itu bukan Rasulullah ingin perang, tapi ada sebab-sebabnya. Walaupun memang kita tidak punya jihad di antara satu-satu ibadah untuk membuka apa? Daerah. Bukan untuk kemenangan kebanggaan, salah juga untuk bangga-bangga. Jadi kalau zaman dulu orang perang bangga-bangga, jadi raja dipuji-puji. Enggak. Rasulullah itu perang untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Buktinya tatkala Nabi setelah Fathul Mekah menguasai kota Mekah, sudah orang semua tunduk itu. Bukankah Rasulullah SAW itu datang malaikat Jibril dalam kitab Ibnu Qayyim menjelaskan itu, Al-Fawaidul Fawaid, datang malaikat Jibril menawarkan kepada Rasul, apakah ingin tetap di atas kemenangan ini ataukah ketemu Allah? Rasulullah memilih apa? Ketemu Allah. Sehingga Rasulullah wafat setelah Fathul Mekah. 2 tahun setelah itu Rasulullah wafat. Berarti Rasulullah tidak ingin menunjukkan perang itu untuk dirinya dibangga-banggain, dilulukan. Enggak ada begitu. Murni kalimat tauhid. Karena dalam film-film itu kan biasanya orang kan perang-perang tuh membuka daerah untuk apa? Membuka kekuasaan untuk memperluas kerajaan. Dulu enggak begitu kalau dalam Islam. Untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Nah, sampai illa bihaqqil Islam, karena haknya Islam. Di antaranya seorang muslim kalau dia berzina, dia dirajam. Hak Islam enggak? Hak Islam kan? Kalau dia kemudian memukul orang, dia qisas. Hak Islam enggak? Boleh enggak dia dipukul? Boleh, ada haknya Islam. Illa bihaqqil Islam. Kalau tidak selain haknya Islam, maka harta, darah mereka, bahkan namanya mereka tidak boleh didolimi. Ini menunjukkan kemuliaan seorang muslim yang dia cukup bersyahadat dan dia kemudian salat dan zakat. Dia memiliki kemuliaan yang besar di mata manusia dan di mata Allah. Ya. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Illa bihaqqil Islam. Ada kejadian yang menarik di dalam hadis ini yang banyak para ulama menyebutkan, di mana suatu ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini kisahnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Di zaman itu sangat setelah Rasulullah wafat, di zaman Abu Bakar, kepemimpinan Abu Bakar, banyak orang yang menolak membayar zakat. Banyak soalnya, gitu kan, menolak. Kemudian setelah itu ya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat. Di situ Abu Bakar menyampaikan pendapatnya bahwa mereka diperangi. Kemudian tatkala itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu tahu, ya. Maka kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam Sahih Muslim hadisnya, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu wa kafara man kafara min qala Umar bin Khattab li Abi Bakr, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus wa yashhadu anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salatu zakah. Wahai Abu Bakar, gimana kok bisa antum perangi manusia itu? Orang yang enggak mau bayar zakat, kok bisa antum perangi? Padahal saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Bukankah mereka bersyahadat? Mereka sudah syahadat. Ini protes Umar dengan keras, karena Umar tegas. Namun kemudian Abu Bakar menjawab, ya. Ketika itu Abu Bakar kan
Umar mengatakan kepada Abu Bakar langsung. Faqala Abu Bakar. Umar tadi menyebutkan hadis yang ini, hadis ke-6 ini, ke-7 ini, ke-8 ini. Faqala Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mali wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Faqala Umar bin Khattab fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah azza wa qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa'araftu annahu al-haq. Tatkala itu Umar mengatakan, aku diperintah, aku mendengar Rasul bersabda menyebutkan hadis ini. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, la uqatilan, aku benar-benar akan memerangi mereka. Abu Bakar dengan hakul yakin, aku memerangi dengan pemahaman, tahu Abu Bakar hadis itu. Abu Bakar tahu hadis, Umar itu tahu, sehingga Abu mengatakan, la uqatilan, maka aku akan sungguh-sungguh memerangi mereka. Man farraqa bainas salati waz zakah, siapa yang membeda-bedakan antara salat dan zakat. Kenapa? Abu Bakar memahami, Rasul mengatakan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'tu zakah. Kalimat wa dan selalu dalam ayat salat dan zakat dijadikan satu. Menunjukkan apa? Ini penting. Kalau berarti nggak cukup syahadat, harus salat dan zakat. Dari sini orang yang membayar tidak mau membayar zakat. Ini tidak mau membayar zakat. Kenapa? Mengingkari hukumnya. Jadi tatkala meninggal Rasulullah, mereka tidak mau membayar zakat. Bukan kenapa? Mengingkari hukumnya juga, menentang juga hukum zakat. Karena kalau mereka itu misalnya kalau mereka menentang, ya mereka tidak mau membayar zakat, tapi mereka nggak menentang, itu pemerintah boleh hukumnya untuk mengambil dengan paksa. Boleh nggak? Boleh. Ini masalahnya mereka ini tidak mau dan menentang. Udah nggak mau menentang. Makanya hadis Nabi benar. Sampai mereka syahadat dan sholat dan bayar zakat. Karena mereka nggak bayar zakat, berarti masuk nggak? Masuk dalam hadis ini nggak? Boleh diperangi nggak? Boleh diperangi. Karena mereka nggak bayar zakat. Aku akan perangi mereka yang membedakan antara sholat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, sesungguhnya zakat itu haknya harta. Kalau haknya harta, Pak. Jadi zakat itu emang ada khilaf, apakah zakat itu haknya harta ataukah haknya 8 golongan. Kalau ikuti pendapat 8 golongan, seandainya tidak ada 8 golongan itu, semua kaya, kan gitu kan? Semua kaya, nggak ada yang nggak punya utang, semuanya kaya, nggak ada fakir miskin, nggak ada orang yang punya utang, nggak ada yang fisabilillah, semua udah kaya, semua udah punya duit semua. Maka kalau itu mengikuti haknya 8, maka zakat nggak perlu bayar zakat, karena udah kaya semua, Pak. Sehingga pendapat yang kuat, dan ini juga pendapatnya Abu Bakar, fa inna zakata haqqul mal, zakat itu haknya harta. Walaupun seandainya di sebuah negeri, misalnya saat itu di zamannya siapa? Malik bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, saat itu semua kaya, bahkan saking kayanya, berkahnya biji apa itu, biji kecil itu, biji apa itu? Biji gandum sebesar biji kurma, itu kan menunjukkan keberkahannya. Nah, itu apa? Seandainya semua kaya, tetap namanya haknya harta. Ada yang butuh, nggak ada yang butuh, wajib dikeluarkan. Itu namanya haknya harta. Sehingga pendapat yang kuat adalah, dan ini pendapatnya juga Abu Bakar, dan kita diperintahkan mengikuti pendapatnya Khulafaur Rasyidin, yaitu haknya harta. Fa inna zakata haqqul mal, zakat itu haknya harta. Makanya Abu Bakar maksa untuk ngambil. Ini mengingkari, menentang. Ya, wallahi, demi Allah, lau mana'uni qalan, seandainya mereka menghalangiku untuk memberikan aku ada haknya zakat, walaupun sebagai iqal itu tali surban itu punya ada talinya gitu, disebut iqal, wis sak mono tok, emang itu haknya untuk wajib dizakati. Kalau mereka menghalangi, ya,
Walaupun cuma sepele gitu, yang dimana dulu mereka haknya kecil itu mereka kasihkan kepada Rasulullah, kok sekarang nggak mau ngasih? Laqataltuhum ala man'i, aku akan tetap perangi mereka. Tegas gak Abu Bakar? Sama bilang Abu Bakar itu nggak tegas. Abu Bakar itu lembut, kalem, tapi ini tegas gak ini kalimat ini? Tegas. Jangan orang sabar, orang yang ngalahan. Aku nyontoh Abu Bakar. Yo kadang-kadang yo bener, tapi yo ojo ngono. Tergambar memang Abu Bakar itu pimpinan. Semua khulafaur rasyidin ini adalah pimpinan terbaik umat Islam. Bukan berarti mereka ini ya tidak tegas, tetapi namanya pimpinan pasti punya sifat tegas karena mereka terbaik. Tetapi kelebihan mereka ada di sisi lain, menonjol dari Abu Bakar kesabaran, kan gitu. Tapi coba lihat ya gini, tegas ini. Bahkan itu barusan saja wafat Rasulullah. Bahkan tatkala kemudian juga misalnya tatkala Rasulullah wafat, yang tegas siapa? Abu Bakar. Umar saat itu yang kuat malah lemah. Artinya tatkala itu sedih. Sampai nggak nyangka kalau Rasulullah mati, wafat. Tatkala mendamaikan yang tegas siapa? Antara Ansar dan Muhajirin untuk memilih pimpinan, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu dari kelemah lembutannya, tegasnya ada. Dan ini bukti ketegasan beliau. Salah kalau mengatakan Abu Bakar itu lemah lembut ini. Kemudian hilang nggak ada ketegasan. Ada. Khulafaur rasyidin. Nah, pimpinan itu pasti punya sifat tegas dan semuanya terbaik. Ya. Umar tegas. Nah, ini aku nggak boleh. Kalau aku tetap akan perangi mereka. Sama-sama kuat. Ini boleh. Seseorang itu dia lebih tegas kalau emang dia di atas kebenaran, nggak lembek. Memang boleh. Tatkala tegas, lebih tegas, antum tidak lemah lembut. Jadi tidak begitu. Mau masalah kulil haqqa walau kana murhan, katakan kebenaran walaupun itu masalah musik. Ya tegaskan aja musik itu haram, selesai. Nah, antum jadi korbannya mungkin salah gimana? Tidak mungkin kemudian lemah lembut. Tidak bisa. Kadang-kadang kelembutan itu akhirnya tidak menjadikan kebenaran. Malah akhirnya kebenaran tidak kelihatan karena kelembutan. Kalau dalam masalah muamalah lemah lembut itu wajib. Tapi dalam masalah kebenaran, menunjukkan kebenaran, membantah kebenaran itu harus tegas. Tidak ada cerita yang lemah lembut. Maksudnya itu tetap lemah lembut tapi tegas, lugas, jelas. Itu harus. Maklumi orang, maklumi kesalahan, nggak bisa, kita maklumi, tapi ini memang kesalahan harus dijelaskan. Itu kadang-kadang jangan berlebihan. Enggak, kita justru itu kalau kita itu kita berlebihan. Kalau kita tidak nasihati malah berlebihan, kita malah akhirnya apa? Terlalu berlebihan dalam masalah toleransi. Abu Bakar lebih tegas tatkala munadharah itu debat. Artinya ada perdebatan. Fa munadharah Umar, fa nadharah Umar fi dzalik. Waja'atil munadharah bainahum fi hadis Abu Hurairah fi Sahih Muslim. Disebutin oleh Syekh Abdul Razak sini. Munadharah, ada diskusi. Umar mengatakan hadis ini, Abu Bakar la uqatilan. Aku tetap akan bunuh, tetap akan perangi. Wallahi. Abu Bakar dengan lebih tegas lagi. Seandainya mereka tidak mau membayar walaupun cuma sebesar apa? Tali. Dan itu haknya zakat, tetap tak perangi kalau mereka menghalangi. Walaupun sedikit. Tetap tak perangi. Tegas gak? Tegas. Akhirnya Umar, coba lihat Umar bin Khattab. Setelah tahu gimana? Akhirnya Umar bin Khattab memaklumi dan merasakan bahwasanya Abu Bakar di atas kebenaran. Oh. Coba kalau kemudian Umar bin Khattab, ngoten nggih Bang. Nggih, ngapunten Umar. Lemah lembut. Ya udah kalau gitu kita pending dulu rapatnya. Kita pending dulu. Enggak kita perangi. Coba. Paham ya kondisinya jadinya gitu kan? Ini menunjukkan ke Abu Bakar itu tegas dan kuat di atas kebenaran. Imannya benar teruji Abu Bakar itu. Imannya dibandingkan iman manusia enggak sebanding. Enggak sebanding imannya. Masih besar imannya Abu Bakar. Bentar kala semua mengingkari Nabi Isra Mi'raj, Abu Bakar yang mengatakan, "Amant, aku beriman padamu." Wa usaddiqu, aku juga membenarkan. Sehingga disebut Abu Bakar As-Siddiq.
Ya. Ini saran kami pada bapak ibu-ibu. Ya, ini contoh Abu Bakar. Jangan cuma contoh lemah lembutnya juga ya. Tapi contoh ketegasannya dalam jenengan yang suka lemah lembut, enggak apa-apa, bagus, alhamdulillah, baik itu baik dan bagus dan mulia. Tapi jangan kebablasan. Bahwa Abu Bakar kalau di mana tegas ya tegas. Contoh yang paling mulia Rasulullah. Rasul itu paling lemah, paling lembut. Diuji dalam dirinya, disakiti dirinya, Rasulullah itu memaafkan. Tapi kalau yang diuji, yang ditentang adalah Allah dan Rasulnya, Rasulullah marah, menunjukkan ketegasannya. Itu Rasulullah. Dan Abu Bakar mencontohnya dalam kejadian ini. Sehingga dalam hadis ini ada faedah seperti itu tadi apa? Bahwasanya apa? Abu Bakar orang yang tidak membayar zakat, dia berarti dianggap apa? Murtad saat itu. Dan ini sepakat. Para ulama mengatakan ini ijma' sukuti. Saat itu semua para sahabat oke, sepakat. Ijma' sukuti sahabat. Artinya tidak ada yang mengingkari Abu Bakar dalam masalah ini. Semua ijma' sukuti. Umar ada yang mengingkari, tapi habis itu habis itu Umar mengakui tentang kebenarannya Abu Bakar. Ini disebut ijma' sukuti. Ini juga menunjukkan pentingnya bayar zakat. Jangan dibedain sholat dan zakat, sama. Tentunya ini nasihat buat orang yang kaya, orang yang mampu, karena zakat ini pasti orang yang mampu. Ya, segera dihitung hartanya. Kalau emang nisabnya ya sudah sampai 80 gram emas, ya sudah waktunya keluar keluar. Ya, enggak sampai 80, 70, ada yang kata 76 atau 73. Ada yang mengikuti mungkin perak juga. Khilaf di sini ya, tapi kita lebih condong ke emas. Sehingga kalau uang sekarang sekitar sekitar 80 mungkin 80 juta lebih dah. Itu sudah bayar zakat. Dan ini dihitung beneran. Keluarkan. Wah, bingung Ustadz. Campur-campur. Ya lebihkan sedikit kalau begitu. Digawe pena itu loh. Dilebihkan sedikit karena apalagi yang perdagangan kan mumet ngitungnya kadang-kadang. Kalau yang nabung ATM ning kono tok satu ATM enggak apa-apa. Kadang nyantol duit di kono bingung. Dihitung kira-kiranya, dikonsultasikan, lebihkan dikit lagi, enggak apa-apa. Kalau dihitung zakat Anda lebih selamat, kok enggak dihitung sedekah. Alhamdulillah. Ya. Bayar zakat. Nah, dalam kisah tadi ada faedah Bapak Ibu. Dan ini harus kita amalkan. Apa? Anna sunnata qad takhfa ala ba'di akabir sahabah. Kadang-kadang sunnah itu dari Nabi, sebagian sahabat itu nggak tahu. Padahal sahabat senior kayak Umar bin Khattab, senior nggak? Senior. Namanya manusia begitu, ustadznya begitu. Anak ini ya kayak banyak juga salahnya kadang-kadang. Dan kadang-kadang saya salah. Oh, baru tahu dari ustadz ini ternyata nggak boleh. Oh, ternyata begini pemahaman yang benar. Itu kan begitu kita. Walaupun kita ustadz gitu, kita terbatas ilmunya. Para sahabat juga begitu, Pak. Dari kisah ini, Umar itu loh, pakai dalil, nggak tahu ternyata pemahaman hadis tersebut. Tapi kenapa? Masya Allah, adanya apa? Amal ma'ruf nahi mungkar, adanya tabayun, penjelasan, menjelaskannya sesuai apa yang dibutuhkan, dipertanyakan. Kemudian, sehingga setelah itu, wa yattali'u 'alaiha ahaduhum. Walihada la yultafatu ilal ara'i walau qawiyat ma'a wujudi sunnati tukhalifuha wala yuqal kaifa khafiyada ala fulan wallahu muwaffiq. Ya, kemudian karena ada yang tadi itu akhirnya menonjol lah, orang jadi tahu masalah, oh ternyata begini. Itu juga penting. Umar bin Khattab klarifikasi, Abu Bakar menjawab, oh jadi tahu Umar, menerima. Ya, tidak perlu juga kita kemudian kalau sudah tahu pendapat kuat, ini sesuai dengan sunnah dari Allah dan Rasulnya, wala yaltafit ila ara. Jangan perhatikan pendapat-pendapat selain itu. Jangan perhatikan. Ini termasuk akidah kita.
Kalau sudah kita tahu nih hadisnya, pemahamannya seperti ini, sesuai dengan Allah dan Rasulnya, bahkan para sahabat mengatakan begini. Misalnya, kita dikatakan, misalnya masalah musik, sudah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, para ulama tafsir mengatakan, sahabat Ibnu Abbas juga mengatakan, wallahi huwal ghina, demi Allah ini musik, ini nyanyian, gak boleh sudah. Ada pendapat setelah itu, gak usah diperhatikan, gak usah. Walailah tafidlah, kenapa? Jelaslah pendapat mereka lebih soleh. Umat ini butuh, enggak, butuh. Siapa bilang, emang ada orang kalau kemudian alasannya butuh, ya butuh umat ini dengan musik. Saya bilang butuh. Banyak orang enggak dari musik malah sehat-sehat aja kok. Banyak orang dari musik malah tenang-tenang aja kok hidupnya. Justru orang yang suka dari musik adalah orang-orang yang stres. Dia butuh ketenangan. Habis itu nggak dengerin musik, stres lagi. Tapi coba lihat, ada orang yang nggak butuh, biasa aja. Dia ngaji, dia ketenangan, dia ngaji, dia sholat, dia ibadah, dia dengan Quran. Habis itu tenang beneran. Coba deh. Yang suka dengerin musik, coba bedakan. Anda dengerin musik, habis itu coba, apakah stresnya Anda hilang? Enggak, stres lagi Anda. Kita coba antum dengerin Quran, habis itu apa? Matikan, lebih tenang, lebih nyaman. Tatkala ada pendapat siapapun, seandainya ada pendapatnya misalnya di situ mazhab misalnya, apalagi 4 mazhab mengatakan juga tidak boleh. Ada pun pendapat, maka jangan ikuti. Ya. Tatkala ini juga begini kisah ini dari Abu Bakar ini dan dan Umar bin Khattab. Berapa kisah itu kejadian seperti kisahnya tentang Aisyah. Umar bin Khattab itu banyak dalam Quran itu Allah berikan basirah, disebut penglihatan, belum turun Quran tapi ini pendapatnya begini, dan itu diakui Quran. Seperti apa? Tentang tawanan Badar, tentang apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Selevel itu Umar bin Khattab juga banyak menimba ilmu. Umar bin Khattab itu menimba ilmu dengan Rasulullah. Mulazamah langsung. Kadang beliau tidak ngerti tetangganya yang berangkat, beliau tanya pada tetangganya apa yang disampaikan Rasulullah. Itu Umar bin Khattab. Semangat muda, kan masih muda Umar bin Khattab itu, 29 kalau tidak salah usianya. Masih muda, jiwa muda, semangat untuk ilmu. Kemudian juga saat itu interaksi dengan Abu Bakar, dengan keimanan kedudukannya. Ya kemudian Abu Bakar lebih tegas lagi menegaskan, sudah ikuti pimpinan, tapi di atas kebenaran. Alhamdulillah adanya ingkar mungkar sehingga kelihatanlah kebenaran. Dan ini juga dakwah sunnah di Indonesia, dakwah salaf di Indonesia Pak. Karena ngaji salaf itu tahun 98. Masuk pondok pertama kali di Amansu kan, ngaji itu. Jadi dulu orang berhijab besar bermasalah, ya kan? Hijab besar itu dulu bermasalah. Bahkan dulu nggak pernah di SMA 2 Pak itu tidak boleh berhijab dulu, sehingga ditentang. Terus lama-lama hijab besar itu biasa. Akhirnya orang kemudian berani cadaran. Tentang lagi orang, isunya deras sekali. Satu kampung cadaran belum tentu ada itu, satu orang tok mungkin. Belum tentu satu kota tuh bisa kita, sekarang ini kita kemana aja, lihat cadaran itu banyak banget. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah. Kenapa? Terus akan ada terus apa? Tampakkan kebenaran, harus ada ustaz terus giat dalam menyampaikan kebenaran. Sehingga orang yang nggak tahu jadi tahu. Dan kadang-kadang Pak, di zaman ini Pak, teman-teman yang udah ngaji, ya, kita itu kadang-kadang di kampung sendiri, itulah mahalnya membayar harga sendiri. Kadang-kadang sendirian itu kita perlu bayar harga mahal. Enggak apa-apa. Ujiannya berat, pahalanya berat. Kan gitu, besar. Insya Allah lebih kuat. Anak-anak kita butuh kita kuatkan. Kita kuatkan. Kadang-kadang anak kita enggak punya teman. Anak kita itu kadang-kadang ini seperti itu. Juga ikutan minder. Karena kita orang tuanya enggak, ya sibuknya banyak menghindar, bukan banyak menghindar sih. Ya karena kalau kita juga kemudian berlebihan dalam bermuamalah, kita juga
kepleset, kita juga berhati-hati. Kita orang hijrah dilihat oleh masyarakat. Kalau kita salah ucap, jadi bahan yang nggak baik. Tapi bagaimana kita bermuamalah? Akhirnya anak kita pun ikut bermuamalah juga terbatas. Nggak apa-apa. Begitulah dulu para sahabat, membayar harga sendiri itu mahal di atas kebenaran. Alhamdulillah, lama-lama kelamaan orang jadi tahu. Coba seandainya sebuah hukum itu kalau nggak dijelaskan, lama-lama jadinya apa? Misal saja kita kasih contoh rokok itu ya, di antara ulama di Indonesia ini termasuk ya, semoga Allah mengampuni beliau dan Allah mengangkat derajat beliau dan masuk surga beliau. Di antara ulama yang terkenal mazhab Syafi'i orang Indonesia itu Syekh Ahmad Yasin Al-Fadangi. Itu dalam kitabnya Fikih Syafi'i itu Mustafa Bugho itu Madkhal ala Madhab Syafi'i, disebutkan salah satu ulama Syafi'i yang terkenal di zaman akhir ini adalah Ahmad Yasin Al-Fadangi, orang Indonesia, orang Padang, tapi lahir di Saudi. Beliau mengajar di Masjid Haram, mengajar Madhab Syafi'i, mengisi di situ. Nah, ulama-ulama Indonesia itu dulu juga banyak yang belajar sama beliau. Dan beliau itu di foto, ada di fotonya, beliau merokok. Apalagi kalau rokoknya Indonesia, seneng itu. Karena dulu itu belum kelihatan tentang mudaratnya, sehingga disebut makruh. Namun adanya kedokteran, ada keilmuan sehingga kemudian terlihat. Coba kalau akhirnya dibantah. Coba kalau nggak dibantah sampai sekarang nih. Pada akhirnya apa? Karena dulu tidak dijelaskan dan orang memudahkan, akhirnya apa? Sampai sekarang. Sampai tersebar kemarin itu apa, lebaran Idul Adha Fitri itu, anak-anak kecil-kecil merokok. Biasa aja. Padahal hukumnya makruh. Makruh sini bukan makruh kemudian disilakan lakukan. Makruh di sini hindari. Kalau itu seandainya makruh, tapi kan ternyata kan setelah terbukti hukumnya adalah haram. Tapi kenapa nggak dijelaskan? Kalau seandainya terus tidak pernah didengung-dengungkan, terus kita nggak pernah dengungkan rokok itu haram. Lama-lama pada akhir kedepannya mati ini suara rokok itu haram. Lama-lama rokok itu makruh, otaknya tergeser. Makruh secara tulisan, tapi secara ini rokok gak apa-apa. Nah, gitu kan. Makanya pentingnya apa? Adanya orang ingkarul mungkar. Bukan masalah untuk umat zaman sekarang, tapi ini kalau dibiarin nanti kedepannya masalah. Kenapa dulu kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbaik karena ingkar munkar, amal ma'ruf nahi munkar. Ya memang karena itu, dengan itu kebenaran akan muncul. Kalau nggak ada ingkar munkar, nggak ada kebenaran muncul. Kasihan nanti teman-teman yang baru ngaji ketemu dengan orang-orang yang dikit-dikit haram. Siapa yang bilang begitu? Kadang-kadang mana teman-teman yang memframing kita mengatakan sedikit haram. Padahal tidak pernah begitu. Yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Anda saja yang kemudian memframing sedikit haram. Mungkin ada orang itu merasa begitu. Mungkin selama ini Anda itu merasa hidupnya bebas selama ini. Ya kan? Sholat aja kadang-kadang belum tentu sholat. Terus kemudian berusaha ngaji, pas ngaji kemudian mulailah Islam datang, Anda mulai tahu ilmu, ini tidak boleh. Itu berarti apa? Allah ingin kebaikan. Bukan mah kok haram kabeh iki. Nah, iya, karena selama ini Anda itu merasa hidupnya bebas. Tatkala kena yang ini nggak boleh. Ya, kok nggak boleh semua? Terkesan seperti itu. Kenapa? Ya sebagaimana nikmat itu. Nikmat itu kalau melihat orang lain, jadi ya kita nggak nikmat. Ya kan, Mas? Antum dikasih 100.000 sama orang, sama guru antum, nggak ada apa-apa tuh dikasih 100.000, seneng nggak? Seneng, nggak ada. Terus kemudian antum tahu teman sekelas antum, teman sekamar antum ini Ali ini dikasih 200.000, seneng antum masih seneng nggak? Atau sedikit sedih? Ya kok deh? Seneng, tapi senengnya berkurang nggak? Berkurang lah, karena antum melihat orang lain.
Nikmat itu kalau kita nikmati, kalau kita lihat orang lain pasti nggak nikmat. Sama. Tatkala kita tahu kebenaran dan kemudian kita itu jadikan kita pengen kebenaran, insya Allah itu tidak kita, oh dikit enggak, kita senang, alhamdulillah. Oh begitu loh muslim tuh, jangan kok dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Enggak, Anda salah paham. Coba direnggangkan pikirannya. Alhamdulillah Allah ingin tunjukkan saya kebaikan. Kemudian Allah dapat lagi ilmu lagi, Allah tunjukkan kebaikan. Begitu mikirnya, semangat kita itu. Semangat kita itu. Dan bisa berpikir dengan cerdas dan bijak. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, wa hisabuhum 'ala Allah taala. Hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Annaman azharal Islam. Siapa yang menampakkan Islam wa ata bisyahadatain, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa inna yu'samu maluhu wa damuh, maka dia terjaga harta dan darahnya. Fa in kana shadiqan dhahiran wa batinan, kalau dia kemudian jujur dalam zahir dan batin, wa naf'u dzalika indallah, wa in kana al-batin khilaf adh-dhahir wa kana azhara dzalika nifaqan fa huwa min ahli dzakil aswaq. Tapi kalau ternyata dia secara zahir dia menampakkan, secara batin dia tidak menampakkan, dia benci, maka dia munafik. Tapi secara umum seorang itu ada hisabnya di atas Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya orang itu dia suruh syahadat, suruh salat, suruh kemudian zakat, itu menampakkan keislamannya. Menampakkan keislamannya. Dan kita diperintahkan untuk melihat yang zahir, tidak menghakimi yang batin. Batin itu hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya bahwa di akhirat ada yaumul hisab, ada hari dihisab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini setelah kita melaksanakan Idul Fitri, Ramadan, Idul Fitri, Syawal. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-9. Jazakumullahu khairan katsira. Terakhir, ini nasihat buat saya pribadi dan antum semuanya. Tolong dijaga iman, dijaga ilmu dan iman kita, dan mintalah kepada Allah ilmu dan iman dan istiqomah. Dan Allah juga jaga kita, semoga kita tuh Allah berikan kita kekuatan untuk menampakkan kebenaran. Kadang-kadang zaman ini benar-benar Masya Allah. Dan dari kasus-kasus yang ada itu kita, alhamdulillah, kita bukan orang yang terkenal itu, alhamdulillah. Dahulu paman Rasulullah SAW itu seperti mau masuk Islam. Tapi kemudian, apa kamu mau mengingkari nenek moyang kamu? Begitu sama Abu Jahal, Abu Sufyan. Jadinya Abu Thalib tadinya mau masuk Islam gak jadi. Nah ini loh, Masya Allah. Kadang-kadang sudah terkenal, udah punya nama itu susah kita kadang-kadang. Tentunya kalau kita nggak punya nama, nggak punya jabatan, ya sudah kita ngikutnya nggak ada masalah. Nah, ini seperti itu. Jazakumullah khairan katsira. Wafaqakumullah lima tuhibbu wa tardah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.